Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, like, memberikan komentar, dan share video saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mudah membuat bookmark di Microsoft Word. Ini saya sudah siapkan sebuah file Microsoft Word ya, sebuah file makalah. Ini bookmark itu maksudnya biar kita lebih mudah menuju ke kata-kata atau kalimat yang kita maksud ya. Ini contohnya ini ada bab 1, ada latar belakangnya. Terus di rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di bab kedua juga landasan teori. Nah, kita dapat menggunakan bookmark untuk memudahkan kita langsung menuju ke kalimat atau kata-kata yang kita maksud. Oke, caranya adalah teman-teman sorot dulu ya yang dimaksud nih. Bab 1 saya sorot ya. Udah sorot ini. Teman-teman di sini ada menu insert ya di atas. Nah, kita klik lalu di sini bisa menu bookmark, kita pilih. Ada keterangan ya. Kita klik aja lah langsung. Nah, di sini bookmark name mau dinamain bookmarknya apa nih? Bab 1 berarti ya. Bab 1. Tapi teman-teman tidak boleh pakai spasi ya. Ini kalau pakai spasi maka menu di sini misalkan bab 1 ya. Nah, ininya add atau delete atau go to-nya itu tidak akan muncul. Nah, ini nggak boleh ada spasi, harus disatukan. Bab 1 gitu. Nah, ini kelihatan ya, add. Kalau ada yang seperti ini, baru kita tambahkan add. Berikutnya misalkan latar belakang nih, ya kita sorot dulu yang latar belakang ya. Setelah ini kita pilih bookmark lagi. Kita lalu ketikkan latar belakang. Sama ini nggak boleh juga dikasih spasi, harus disatukan kata perkataannya. Lalu kita pilih add juga. Berikutnya yang mau kita kasih bookmark, misalkan ini rumusan masalah. Kita sorot dulu rumusan masalah ya. Lalu klik sub menu bookmark. Lalu kita ketikkan bookmark name-nya ya di sini ya, bookmark name rumusan masalah. Oke, nggak boleh spasi. Kita pilih add. Berikutnya tujuan dan manfaat. Misalkan ya, kita bookmark, kita ketikkan juga. Oke, kita pilih yang add. Berikutnya bab 2 misalkan ya, kita sorot nih. Kita pilih bookmark lagi, bab 2 ya. Oke, kita pilih add. Berikutnya misalkan pengertian pengawasan, kita sorot, lalu kita pilih bookmark. Lalu di bookmark name-nya kita ketikkan pengertian pengawasan. Lalu pilih add. Berikutnya ruang lingkup pengawasan, kita mau sorot ya, kita pilih bookmark, lalu ketikkan lagi ruang lingkup pengawasan. Kita pilih add. Lalu berikutnya tujuan pengawasan, kita sorot lalu pilih bookmark ya. Tujuan pengawasan. Kita pilih add. Terakhir ini ya, proses pengawasan nggak ada lagi ya. Oh masih ada, ya udah ya. Sampai bab 2 aja lah ya. Oke, tanggung sedikit lagi proses pengawasan, kita sorot lalu pilih bookmark. Ketikkan lagi bookmark name-nya proses pengawasan. Kita pilih N. Berikutnya contoh nih jenis-jenis pengawasan. Oke, kita sorot lalu kita pilih bookmark, kita ketikkan lagi bookmark name-nya jenis pengawasan. Ya. Kita pilih. Nah, ini nggak boleh ada ini nih, minus gini. Nah, gitu ya. Nggak boleh ada tanda spasi, juga nggak boleh ada tanda yang lainnya juga ya. Langsung harus karakter seperti ini. Harus teks ya. Kita ketikkan langsung N. Oke. Nah, saya rasa cukup itu dulu ya. Nah, kalau kita sekarang mau pindah langsung sampai bab 2 aja ya, sebagai contoh. Kita kalau mau pindah langsung ke bab 1, daripada digeser mouse, langsung kita pilih ini aja, di bookmark di sini dilihat. Nah, di sini kita mau pindah ke bab 1, berarti kita klik bab 1-nya, lalu pilih go to.
Nah, lalu muncul ya seperti ini, bab 1 pendahuluan. Lalu kalau misalkan kita pengen ke rumusan masalah, ya kita klik rumusan masalah, lalu pilih go to. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin pindah langsung ke tujuan pengawasan, misalkan kita klik tujuan pengawasan, kita pilih go to. Oke, saya rasa seperti itu dulu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa dukung channel saya ya dengan cara like video ini, lalu subscribe channel saya, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.